udah menunjukkan kemampuan dan keseriusan kamu. Pasti Kak Arman dan Kak Ian akan memberikan wewenang yang lebih besar di perusahaan. Apalagi kalau mereka tahu usaha kamu itu berhasil. Kalau proyek ini berjalan dengan lancar dan perusahaan mendapat keuntungan yang luar biasa besarnya, saya akan memberikan sesuatu pada perusahaan supaya saya tidak dianggap anak kecil lagi. Saya bangga sama kamu, Dit. Dan kalau proyek ini disetujui, artinya niat saya sudah tercapai. Dan kita bisa secepatnya menikah. Assalamualaikum. Bang, lihat deh. Itu tuh, pacarnya si Juwita datang lagi. Dia pasti panik nyari si Juwita tuh. Tenang aja, Bang. Biar saya yang ngadepin anak ingusan itu. Jangan. Jangan kamu ladenin. Diemin aja. Nanti dia juga pergi sendiri. Tapi... Yun. Cari gara-gara kamu. Nanti kalau dia tahu Juwita lagi tersekap, dia bisa ngadu sama ibunya. Ibunya itu kan pekerja sosial. Nanti kita malah kena masalah lagi. Udahlah, cuekin aja. Heran. Kenapa sih banyak banget orang yang simpati menolongin si Juwita? Apa hebatnya si Juwita itu? Sabar. Tapi Mak, kalau keburu terjadi apa-apa sama Juwita, gimana? Kita kan masih belum tahu apa-apa. Tapi Mak... Gini aja, kita tunggu sampai besok. Jangan gegabah. Di, besok kamu cari informasi ke Bu Mira. Atau ke atasannya atau gimana gitulah. Yang kita bisa sekarang hanyalah mendoakan Juwita supaya dia baik-baik saja. Mama yakin di tangan polisi Juwita pasti aman. Ya, kamu tenang aja. Bang, saya bisa minta tolong nggak sama Bang Mamat? Minta tolong? Tolong apaan, Bu? Bang Mamat tolong awasin rumah saya. Nanti kalau ada perempuan yang datang sini, Bang Mamat langsung lapor sama saya. Maksudnya bagaimana, Bu ya? Nanti Bang Mamat langsung telepon saya. Nah, ini nomor telepon saya. Dan ini uang jajan buat Bang Mamat. Waduh, Bu. Nggak usah nih, Bu. Nggak perlu. Nggak apa-apa. Rezeki nggak boleh ditolak. Ya? Waduh, saya jadi nggak enak deh, Bu nih. Jangan lupa ya, Bang. Pokoknya ada tamu perempuan, saya kontak sama Ibu. Sip. Makasih ya, Bang. Iya, Bu. Ibu. Alhamdulillah. Buat buka puasa. Terima kasih, Dok. Kak, dokter bilang apa? Hasilnya belum keluar, tapi saya... Tapi apa?
saya disuruh untuk melakukan pemeriksaan berikutnya. Pemeriksaan apa lagi, Kak? Nggak tahu persis, tapi saya sudah buat janji sama dokter. Kalau dokter bilang begitu, berarti ada sesuatu yang harus diperiksa, Kak. Kakak nggak boleh anggap remeh. Saya harus pergi ke Meksiko lagi. Kak, kakak nggak bisa dong berangkat dalam keadaan seperti ini. Dokter pun pasti nggak bakal ngizinin kakak. Tapi kalau kakak tetap keras kepala, saya nggak punya pilihan lain. Maksud kamu apa? Terpaksa, saya akan ceritakan semuanya sama Mama. Jangan. Kalau Mama tahu keadaan kakak, pasti Mama juga nggak bakal ngizinin kakak, kan? Sini kamu, hah? Kamu mau bikin malu Abah ya? Hah? Kamu mau Abah kena serangan jantung lagi? Hah? Aduh, amit-amit, jabang bayi, jangan sampai ya. Abah ini polisi. Masa sih anak Abah ditangkap polisi? Aduh, bis gimana dong, Mbah? Yuyun tuh udah berusaha ngelupain Mas Romi, tapi apa daya, Yuyun nggak bisa. Gimana dong caranya, gimana? Kamu harus terima ini sebagai suatu kenyataan. Kamu nggak bisa memaksakan kehendak kamu. Aduh, Mbah, justru kenyataan itu sekarang udah berpihak lagi sama Yuyun. Maksud kamu? Maksud Yuyun, Mas Romi itu udah ngelupain istrinya. Kalau si Romi itu sudah ngelupain istrinya, kenapa juga sekarang dia itu kembali serumah lagi dengan istrinya? Ah, Mas Romi itu dipaksa, Bah. Mas Romi itu sebenarnya nggak mau. Justru Mas Romi sekarang udah jadi santri. Surya jadi santri? Namanya juga sudah takdir, Sin. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu kemana jalan hidup akan membawanya. Maksud Om saya mesti pasrah. Ya, kalau Surya menginginkan hidupnya menjadi seorang santri, tidak ada seorang manusia pun yang bisa memaksa dia. Hidup Surya kan bukan milikmu, Sin. Hanya Allah yang bisa merubah hidup manusia. Tapi saya nggak mau jadi janda, Om. Saya mau Surya kembali seperti suami saya yang kayak dulu lagi, Om. Kalau memang begitu niat kamu, satu-satunya jalan. Maksud Om, saya harus cari dukun. Iya kan, Om? Hush! Sembarangan kamu. Maksud Om itu satu-satunya jalan. Kamu itu harus banyak bermohon kepada Allah. Hanya Allah yang bisa merubah hidup Surya. Memohon pada Allah. Perbanyaklah ibadah. Rajin-rajinlah melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah, apa yang akan kamu mohon, Allah akan mengabulkannya. Sebentar ya, Om. Halo? Apa? Kamu yakin? Iya udah, saya segera ke sana. Ada apa sih? Bener kan, Om? Bener kan? Perempuan brengsek itu nyamperin Surya lagi, Om. Om, saya pamit dulu ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta. Waduh, sendal cewek nih. Sialan tuh gatal banget sih cewek. Belum pernah aku gampar bolak-balik apa. Kamu jangan gatal. Aduh. Kamu siapa? Sur, siapa dia? Pacar baru kamu lagi? Maaf, saya Tuti, pasiennya AA. Maaf. Masya Allah, Sinta. Apa-apaan sih kamu? Nggak bisa santun sedikit sama tamunya, A? Masya Allah. Asal kamu tahu ya, saya ini sudah mendedikasikan hidup saya dan waktu saya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menolong sesama. Kalau kamu nggak rela rumah kamu itu dijadikan tempat untuk menolong orang, nggak masalah, no problemo. Fine. Kalau begitu, mulai hari ini, kamu harus angkat kaki dari sini. Saya maksudnya angkat kaki dari sini. Kamu pergi kemana? Masjid. Ya, ke masjid. Karena masjid adalah tempat ibadah. Tempat untuk orang seperti saya. Kamu yakin? Gimana, Pak? Tidak bisa dicairkan? Astaga. Baik, Pak. Saya akan segera urus masalah ini, Pak. Terima kasih banyak.
Apa? Kamu serius? Iya. Ternyata Kak Arman itu membukakan cek senilai 500 juta. Harusnya hanya 50 juta. Untungnya Pak Michael itu jujur. Kalau nggak kita rugi 450 loh. Sorry. Sorry Yan. Ada apa sebenarnya, Kak? Enggak. Wajar dong kalau saya sekali-sekali membuat kesalahan. Iya. Tapi Kak Arman tuh nggak pernah buat kesalahan. Apalagi berhubungan dengan uang. Sangat teliti sekali. Yan, please, saya mohon. Saya bukan menyalahkan Kak Arman. Saya mengerti. Belakangan ini Kak Arman kerja terlalu keras. Saya justru ingin menyarankan supaya Kak Arman itu lebih rileks. Adit sudah siap. Saya sudah mendelegasikan pada Adit. Nyari saya, ada urusan apa ya? Juwita hilang, Bu. Hilang? Kamu yakin? Ya, dari pagi saya udah coba telepon Juwita, tapi nggak ada yang ngangkat-ngangkat. Aduh, Yan, feeling saya nggak enak bener, Yan. Saya akan coba cari waktu untuk nengokin dia. Iya, saya udah kesana duluan. Kamu udah kesana? Iya, kata Pak Satpam, Juwita itu dibawa polisi 2 hari yang lalu. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Sebentaran ya. Ada masalah penting, Pak, soal Juwita. Saya sudah dapat kabar dari istri saya. Tunggu sebentar. Saya akan telepon kamu lagi. Kamu tenang aja, nggak usah panik. Iya, Yan. Biar saya ngurus semuanya. Saya akan handle masalah ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Kami membawa surat perintah untuk menggeledah rumah Ibu. Apa? Menggeledah rumah saya? Emangnya saya salah apa, Pak? Berdasarkan laporan 3 orang saksi atas saudari Juwita, rumah Ibu harus kami geledah. Laporan siapa, Pak? Permisi. Loh, Pak, tunggu, Pak. Pak, tunggu. Pintunya dikunci, Pak. Buka dengan paksa. Pak, jangan. Bapak nggak bisa seenak-enaknya ngerusak pintu rumah saya. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Buka. Saudari Juwita? Betul, Pak. Cewek lo kemana? Kayaknya udah 2 hari deh gua nggak ngeliat batang hidungnya. Jangan-jangan dia nggak masuk gara-gara dia nggak mampu lagi bayaran. Kalian berdua boleh ketawa sepuasnya sekarang. Tapi nanti gue dan Juwita yang bakal nertawain kalian. Maksud lo tuh apaan? Kalau ngomong yang jelas. Tenang aja. Kalau gue udah dapat informasi dari om gue, baru kalian berdua bakal bisa berhenti ketawa. Om lo, kena juga enggak ya nggak? Lo ngelindur ya? Apa hubungannya om lo sama kita berdua? Nggak ada. Om gue sekarang sedang menyelidiki 2 kasus tabrakan yang menimpa gue dan Juwita. Om lo polisi? Kenapa? Kok muka lo mendadak pucat kayak gitu? Takut deh? Takut? Takut apaan? Enggak. Ya, kalau nggak takut, nggak usah pucat. Sebenarnya gue udah punya firasat siapa pelakunya. Tinggal dibuktiin aja. Dan polisi yang bakal ngebuktiin. Kamu harus banyak-banyak istirahat, ya. Kamu dari mana baru pulang sore-sore? Dari ketemu Juwita, Mah. Juwita? Iya, stafnya Adrian. Kasihan banget, Mah. Dia itu disiksa sama kakaknya. Ah, iya, Mama ingat. Marla pernah cerita ya soal Juwita. Tapi alhamdulillah sekarang polisi udah turun tangan, jadi semua insya Allah cepet selesai, Ma. Alhamdulillah. Mama mau pergi dulu cari makanan buat buka puasa. Kamu mau dibawain apa? Oh, saya sebenarnya ada acara buka puasa di luar, Ma. Buka puasa di luar? Dalam rangka apa ini? Ada yang spesial? Soal Kak Arman, Ma. Arman?
hikmahnya. Loh, dari mana kalian? Kok pakai pakaian seperti ini? Hah? Ini semua adalah idenya Mama, Om. Tahu tuh Mama aneh banget sih panas-panas kayak gini disuruh pakai. Ada apa, Lin? Memangnya kamu mau naik haji? Kamu ini meledek aja, nggak lucu tahu. Ini soal serius. Apa kamu tahu? Kita ini udah sebulan nunggak uang kontrakan. Ya, lalu apa hubungannya uang kontrakan sama pakaian kamu ini? Pemilik rumah ini adalah Haji, Om. Jadi Mama berpikiran kalau kita berpenampilan seperti wanita muslim yang soleh begini, mereka akan memberikan keringanan sama kita. Ada saja. Ada hasilnya enggak? Ya berhasil dong. Saya kasih aja alasan kalau saya ini sekarang lagi banyak pengeluaran ekstra. Apalagi menjelang Idul Fitri. Terus di gitu Mama juga bilang kalau Mama itu baru ngebiayain orang tuanya naik haji. Kamu ini kok ketawa terus sih? Ini masalah serius, Tejo. Uang saya tuh udah banyak yang kebuang. Tapi hasilnya mana? Ya nanti. Hasilnya kita nikmati sebentar lagi. Tapi kapan Tejo? Lina, dengar ya. Nanti begitu Adrian pergi ke luar negeri dan menyetujui kontrak kerjasama dengan Hendro. Ya tapi kapan semua itu terjadi? Apa kita harus nunggu seminggu? Sebulan? Apa tunggu setahun? Sabar, Lina. Hendro itu juga perlu waktu. Dia perlu mempersiapkan sandiwara mereka. Tapi yang jelas, sebelum Lebaran, kita sudah jadi jutawan. Iya, tapi saya harus... Kak, biar saya aja yang nerusin kerjanya kakak. Kamu? Iya. Mendingan kakak pulang aja istirahat, ya? Ayolah, Kak. Aditnya udah mau menggantikan kok, apalagi yang dipikirin. Oke, beri waktu saya 15 menit untuk menjelaskan hal ini sama Adit ya. Saya tunggu di ruangan saya. Terima kasih ya Tante, saya jadi nggak enak ngerepotin terus. Loh, Juwita, kamu itu selalu aja ngerasa nggak enak. Tapi saya kan... Mama maunya kamu itu cepet-cepet masuk sekolah lagi, Wit. Wita, kamu kan tinggal di sini sendirian. Bagaimana kalau kamu sakit? Siapa coba yang ngurus? Gini, coba pikirkan lagi tawaran Tante untuk tinggal di rumah Tante. Gimana? Makasih Tante. Lagian kakak kamu kan sekarang udah di penjara. Kamu udah gak punya saudara lagi. Ya kamu gak bisa dong terus-terusan hidup sendiri kayak gini, Wit. Insya Allah, sebentar lagi kakak saya akan dibebaskan. Apa? Kamu maunya kakak kamu itu dibebasin? Biar bagaimanapun, Bang Hasan itu kakak kandung saya. Saya nggak tega lihat kakak saya ditahan gara-gara saya. Wita, kakak kamu itu ditahan bukan karena kamu, tapi karena kesalahannya dia sendiri. Iya, Wit. Kamu nggak bisa terus-terusan nyalain diri kamu sendiri kayak gini. Kamu nggak salah. Di sini kamu itu korban. Kamu mungkin benar, Di. Tapi saya nggak bisa nyusahin orang. Insya Allah, Bang Hasan akan berubah. Dan dia sadar. Dan gak akan ngulangi perbuatannya sama saya. Kamu kenapa sih ngasih tau alamat kantor saya ke polisi? Hah? Bang, saya ini nggak bisa bohong. Gimana sih Abang? Lagian Bang Asna juga harus tahu dong kalau saya ini ditahan sama polisi. Tapi sekarang saya malah ikut ditahan. Gara-gara kamu. Polisi jadi nyegat saya di kantor. Loh, Bang Asnan kok malah marah sama saya? Harusnya Bang Asnan itu marahnya sama Juwita. Ini semua gara-gara dia. Juwita kan lagi dikurung. Bisa apa dia? Maksudnya ini semua gara-gara bosnya si Juwita, Pak Adrian. Dia yang melaporkan kita ke polisi. Tahu nggak? Tadi polisi datang ke rumah dan saya digerebek. Gimana saya nggak kaget? Sudahlah.
Pokoknya ini semua gara-gara kamu. Polisi bisa nemuin saya di kantor. Itu semua gara-gara kamu yang ngasih alamatnya, ya kan? Loh, Bang Hasan ini gimana sih? Malah marah terus sama saya. Bang, emang abang mau saya doang yang ditahan? Hah? Abang nggak mau senasib sepenanggungan gitu? Bodoh. Pokoknya ini semua gara-gara kamu. Ini ide kamu untuk nyelidikin si Juwita. Dan ide kamu juga untuk ngurung dan hukum si Juwita. Sekarang malah saya yang kena getahnya. Jadi maksud abang nyalain saya gitu? Abang, saya yang salah gitu? Jangan berisik di sini. Ini bukan rumah kalian. Dasar ya, laki-laki egois. Bukannya prihatin sama istri, malah nyalain. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mama, malam ini ada acara? Iya, makanya sekarang kamu cuci muka, cepat ganti pakaian. Ayo. Saya? Iya, Karman harus ikut. Masa kakak sendirian di rumah? Memangnya acara apa sih, Ma? Cuman mau makan malam di luar, karena mama jenuh. Refreshing, ayo. Kita semua dari tadi cuma nungguin Kak Arman loh. Ma, saya capek, Ma. Mama, saya butuh istirahat, Ma. Mama jadi yang berangkat ya. Man, ayo. Hasilnya sudah keluar. Tapi saya tidak mau cepat-cepat mengambil kesimpulan. Saya tidak mau membuat Anda panik. Sebab kemungkinannya masih 50-50. Ya Allah. Penyakit apa yang saya derita sekarang ini? Berikanlah saya petunjuk, ya Allah. Jangan biarkan saya dalam ketakutan dan juga ketidakpastian seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap kan? Kelihatannya saya nggak bisa ikut. Loh, kenapa? Kakak nggak apa-apa kan? Enggak. Saya nggak apa-apa kok. Kak, saya udah bookingin restoran kesukaan kakak. Restoran makanan Sunda. Kak, ayo dong kak, kita kan udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Kakak kan selama ini selalu sibuk. Please, ya? Sekarang Kak Arman makin panik. Dia semakin yakin kalau di dalam dirinya ada sesuatu yang gak beres. Dia mulai membuat kesalahan dan konsentrasinya sudah tidak seperti dulu lagi. Bagus. Itu bagus, Dik. Bila perlu bubuk itu selalu kamu berikan sama dia. Supaya Arman itu selalu merasa lelah dan ngantuk. Pasti Om. Tiap berbuka puasa saya selalu membubuhkan bubuk itu di dalam kopinya. Ya. Kamu masih di kantor? Iya Om. Saya masih di kantor sendirian. Karman minta saya untuk meneruskan pekerjaannya. Begini, Dit. Mumpung sekarang ini kamu masih meneruskan pekerjaannya, kamu mesti juga bikin kesalahan. Bikin kesalahan? Iya. Seolah-olah kesalahan itu yang melakukan Arman. Iya, Om bener Om. Wah, Om bener-bener hebat Om. Adit, apa sudah ada pembicaraan soal keberangkatan Adrian ke Meksiko? Belum sih Om. Aduh, kenapa belum? Ini waktunya semakin sempit, Dit. Semuanya mesti selesai sebelum Lebaran. Kalau enggak, kamu keburu dikawinkan sama Marla. Artinya kamu akan kehilangan Amanda. Baik Om, saya akan usahakan secepat mungkin. Sekarang begini saja. Kamu mesti bicara sama Adrian. Kalau Adrian tahu bahwa Arman itu sakit, dia pasti akan dengan sukarela menggantikan Arman. Enak juga ya masakan di sini. Man. Menurut kamu cewek itu cantik nggak? Mama ada aja sih nanya ke saya. Kamu kan laki-laki. Masa mama nggak boleh minta pendapat kamu? Kenapa tanya ke saya, Ma? Minta dong pendapat Adrian. Saya kan udah punya Ana. Buat saya, Ana tuh paling cantik di seluruh dunia.
Aja. Maksudnya mama tuh cuma pengen tahu kamu masih seneng gak sama perempuan. Kamu apa-apaan sih ah? Kalian gak usah khawatir deh. Saya ini masih normal. Oke, kalau kamu normal, kenapa sampai sekarang kamu tidak memperkenalkan teman wanita kamu sama mama? Ma, saya nggak punya waktu untuk mencari teman, apalagi soal teman wanita. Iya Kak Arman, artinya tuh Kak Arman tuh terlalu sibuk. Sampai nggak ada waktu untuk urusan pribadi. Relax lah. Relax? Loh iya dong, kita kan juga harus punya waktu untuk diri sendiri. Sekarang kan udah ada Adit, giliran Adit untuk kerja keras. Jadi Kak Arman kan bisa santai sedikit. Betul nggak, Ma? Betul. Kamu bisa santai. Ma, saya harus menyelesaikan proyek di Meksiko. Proyek itu sebentar lagi juga udah selesai kok, Kak. Apa? Adrian udah bicara sama saya dan saya nggak keberatan kalau Adrian yang menggantikan tempat kakak di sana. Kamu? Ana tuh prihatin sama kamu. Dia mau kamu istirahat. Kalau nggak keberatan, saya yang berangkat ke Meksiko. Kan ada hikmahnya. Hasilnya sudah keluar. Tapi saya tidak mau cepat-cepat mengambil kesimpulan. Maksud dokter apa? Saya tidak mau membuat Anda panik. Sebab kemungkinannya masih 50-50. Artinya, saya kemungkinan menderita kanker otak. Iya. Tapi kita harus pastikan, apakah kelainan sel itu maklinan atau tidak. Kelainan sel itu bisa berarti kanker atau juga tidak berbahaya. Oleh karena itu, saya minta Anda untuk melakukan scanning sekali lagi. Faktor stres bisa mempengaruhi Anda, terutama kondisi seperti ini. Kalau boleh saya sarankan, Anda harus mengurangi kegiatan yang memeras otak dan membuat Anda stres. Ini surat pengantar untuk scanningnya. Silakan. Terima kasih, Dok. Ya. Saya permisi dulu. Kak Arman barusan dari dokter. Duduk, Dit. Gimana, Kak? Apa kata dokter? Saya nggak mau bicarakan soal itu dulu. Saya panggil kamu ke sini untuk menjelaskan soal pekerjaan. Tapi saya kan pengen tahu keadaan kakak tuh sebenarnya kayak apa. Dit, kalau kamu mendesak saya untuk menjelaskan pemeriksaan itu artinya saya semakin stres. Dit, pertama kali yang harus kamu lakukan adalah menolong saya. Dokter menyuruh saya untuk istirahat, jangan terlalu banyak pekerjaan dan jangan stres. Kamu mau kan menolong saya? Kalau kamu terus-terusan menanyakan soal pemeriksaan, itu artinya saya semakin stres, Dit. Mulai sekarang, kamu harus membantu saya dengan mengambil alih sebagian tugas-tugas di kantor. Iya, saya akan lakukan apapun demi kakak. Dit, ini file yang harus kamu pelajari dan kamu follow up. Adrian yang melanjutkan proyek di Meksiko. Jadi, Kak Arman nggak jadi pergi? Kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan proyek ini. Jadi saya limpahkan pada Adrian. Om Tejo. Apa? Om, ada kabar gembira. Ya, ada kabar apa? Kamu menang ronde kan? Enggak, barusan Adit ngasih kabar. Katanya yang akan berangkat ke luar negeri itu adalah Adrian. Apa Om bilang, Manda? Semua rencana Om tidak akan gagal. Tunggu dulu. Terus Adit juga ngasih kabar, katanya sekarang dia dikasih wewenang yang lebih besar di kantor sama Arman. Karena Arman harus lebih banyak istirahat. Artinya lagi, Adit sekarang yang memegang kendali perusahaan.
Dan Adit juga yang membuat semua keputusan. Itu artinya. Dan itu berarti kita sekarang mulai menikmati jerih payah kita selama ini. Bener kan? Udah, Panda mau kamar dulu ya? Iya. Waduh, bagus itu. Artinya kita akhirnya memetik hasil dari kerja keras kita. Selama ini kan kita cuma keluar uang terus. Saya kan sudah bilang, Lina. Semua biaya yang kita keluarkan itu adalah investasi. Dan itu investasi yang terbaik di dunia. Investasi yang paling cepat mendatangkan hasil yang banyak. Terus kapan kita dapat uangnya? Itu nanti, Lina. Setelah mereka menandatangani kerjasama dengan Hendro. Iya Kak, saya yakin proyek ini sangat menguntungkan bagi perusahaan kita. Isi perjanjiannya cukup bagus dan menguntungkan buat kita. Perjanjian ini sudah disetujui Kak, jadi tinggal dari pihak kita sendiri. Nah, inilah saatnya kalian untuk turun tangan Kak. Selama ini kan yang berhak langsung adalah kalian dan Kak Arman. Kalau saya nggak punya wewenang untuk menandatangani kontrak atau perjanjian apapun. Kamu juga punya wewenang, Dit. Kan kamu juga akan menandatangani nanti. Tapi saya tetap butuh bimbingan kalian. Kira-kira kalian kapan punya waktu untuk bertemu dengan mereka? Secepatnya sebelum saya berangkat ke Meksiko. Oke, kalau begitu saya akan atur waktu secepat mungkin. Saya benar-benar gak nyangka kamu bisa mendapatkan proyek seperti ini. Saya bangga sama kamu, Dit. Umi? Umi, iya Bu. Tolong barang-barang di ruangan ini kamu rapikan ya. Udah? Maksudnya? Saya mau ganti semua perabotan yang rusak di ruangan ini. Tolong ya, nanti semua laci-laci keluarkan barang-barangnya biar kosong. Nanti sore ada yang ngangkat. Asik. Sekarang. Ya Bu. Cepet sekarang. Mama mau ganti semua perabotan. Iya dong. Perabotan ini kan sudah lama sekali dan ketinggalan zaman. Jadi Mama mau ganti semuanya. Menyambut pernikahan kamu. Gak usah lah, Ma. Masa cuman karena pesta pernikahan Mama mau ganti semua perabotan? Mama ingin semuanya serba baru. Menyambut kebersamaan kamu dengan Adit. Nah sekarang, kamu ganti pakaian, temani Mama. Mama mau kemana? Ya beli perabotan baru dong. Kamu kan nanti akan tinggal di sini, jadi nyonya rumah, jadi kamu juga berhak menentukan dan memilih perabotan itu. Sebentar ya, Ma. Saya ganti baju dulu. Iya, diam. Mengajak. Lalu ditangkap. Apaan sih nih? Tapi baru lihat. Perasaan nggak pernah ada di situ. Bunyi. Ada apa sih, Mi? Pagi-pagi udah berisik. Ini apaan sih nih? Tape recorder. Perasaan selama Umi kerja di sini, Umi baru lihat itu apa? Recorder. Tape recorder. Oh. Iya, Ma. Sekarang Mama bisa tenang karena keluarga kita semuanya udah kembali rukun. Ma, kalian pamit dulu ya, Ma. Sudah malam. Bos, ya, ayah 2 kaset baru deh ini. Hah? Om Bos udah mau? Ada kumaha atau Om Bos? Itu ya, enggas direkam. Jadi, maksud Om Bos tuh kumaha? Nggak usah direkam dulu. Oh, nah, ya, ya udah tuh, terserah Om Bos lah. Kapan atuh Om Bos ada waktunya? Ya, mari atuh. Neng Siti bukan rezeki kamu atuh berarti. Padahal teh Roy udah janji sama si Neng Siti. Gagal udah. Oh,
Oh, jadi kamu yang punya tape recorder ini? Saya udah dengar semua yang ada di sini. Siapa yang nyuruh kamu? Saya Abdi. Siapa yang nyuruh kamu untuk merekam semua percakapan yang ada di sini? Saya teh ente terang siapa orangnya. Nggak tahu tuh siapa orangnya, begitu maksudnya. Non, cek aja di handphonenya Roy. Nanti kan namanya keluar. Dia kan kamu bohong. Ada apa lagi? Saya kan sudah bilang, kalau saya perlu rekaman itu, saya akan hubungin kamu. Bukan kamu yang hubungin saya. Tahu? Halo? Halo? Siapa ini? Justru Anda siapa? Anda berani-beraninya menyuruh... Halo? Halo? Kamu bener nggak kenal siapa Roy ini? Enggak. Sumpah. Roy nggak pernah tahu namanya. Tapi kamu tahu tampangnya kan? Ya, kalau muka mah tahu atuh, cuman... Kalau gitu kamu harus kasih tahu siapa orang ini. Sepertinya saya kenal. Kan ada hikmahnya. Duh, gawat Tejo. Sekarang gimana dong? Bisa-bisa rencana kita sama Adit gagal lagi. Pasti sekarang mereka udah gak akan percaya lagi sama Adit. Om, kita harus berbuat apa? Tenang. Nggak usah panik. Yang penting Adit mesti tahu. Dan supaya Adit tahu, mesti berbuat apa. Kamu serius? Saya yakin apa yang dibilang sama Roy, orang itu adalah Tejo. Saya akan bicara sama Adit. Secepatnya. Kamu jangan emosi ya, Yan ya. Apa nggak lebih baik kamu ngomong dulu sama Kak Arman gitu? Ana, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kak, kalau bisa, Kak Arman ikut meeting aja, mendampingi kalian. Saya percaya sama kamu dengan Adrian. Kalian sajalah yang meeting untuk proyek baru itu. Saya kan harus banyak istirahat. Sorry ganggu. Ada apa ya? Saya harus pulang. Ada masalah. Masalah? Masalah apa, Kak? Kaset rekaman. Ternyata di rumah kita ada mata-mata yang menyadap semua pembicaraan keluarga kita. Mata-mata? Di rumah kita? Maksud kamu apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Udah selesai, Bu. Shoppingnya. Umi juga udah kelar. Ini beres-beresnya. Bu, pokoknya perabot-perabot yang rusak udah tinggal angkut. Bagus. Non Ana kemana? Gini, Bu. Non Ana lagi sama Roy. Ada masalah sedikit. Masalah apa? Kaset. Kaset yang jadi masalah, kaset. Kaset? Iya, kaset. Kaset? Roy malu. Habis Roy mah hilaf atuh. Kamu hilaf karena uang kan? Ya udah aja tuh. Kalau emang ibu cantik mau pecat Roy mah, ya udah pecat aja nggak apa-apa. Roy ikhlas kok ibu cantik. Enggak, saya nggak bermaksud untuk memecat kamu. Tapi kamu nggak boleh gitu lagi. Nggak habis. Roy teh butuh uang. Ya udah aja tuh begitu. Iya, kalau kamu perlu uang atau perlu apa, kamu kan bisa ngomong sama saya baik-baik. Pokoknya lain kali ada masalah apapun ngomong dong sama saya baik-baik. Iya tuh. Jadi Roy nggak jadi dipecat gitu? Enggak, saya akan kasih kamu kesempatan sekali lagi. Tapi jangan kecewakan kami lagi. Ya, pasti atuh. Roy nggak bakal ngecewain Bu Cantik mah tuh. Makasih Bu Cantiknya. Roy kerja lagi nih sekarang ya. Mari. Untung aja Non Ana itu baik. Coba kalau enggak, kamu pasti udah
dilaporin ke polisi. Kalau Umi jadi majikan kamu, kalau nih seumpamanya Umi jadi majikan kamu, Umi udah bawa kamu langsung ke kantor polisi. Tahu nggak? Kalau menyadap itu, tahu nggak menyadap? Kalau nggak tahu bahasanya tuh nguping pembicaraan orang tuh ada hukumnya. Ada hukumnya, ngerti nggak? Udah, jangan bawel, Umi. Orang teh lagi apes, bukannya diomelin, dihibur atuh. Makanya jangan kegedean gaya, jangan sok teyu. Mau pamer malah blenger, dosa. Bulan puasa dosa. Malu. Ini teh semua gara-gara kamu, Umi. Kok gara-gara Umi? Oh, jelas. Mau tahu? Tah, iya. Yang ngasih tahu kaset ke Bu Cantik saha? Umi dong. Ya udah jelas satu. Gara-gara akibat usilnya kamu, ya udah. Jadi Bu Cantik tahu semuanya. Ya udah, artinya apa? Semua teh gara-gara kamu. Mata-mata? Maksudnya? Iya, dia ngerekam semua pembicaraan yang ada di rumah ini. Astaga. Kalau dia jadi mata-mata, siapa yang menyuruh? Kayaknya sih Amanda dan keluarganya. Kayaknya mereka mau tahu apa yang kita bicarain selama ini. Kalau mereka tahu, itu berarti Adit juga tahu. Adit tahu semua rencana Kak Arman selama ini. Adrian sebentar lagi kesini. Kita bicarain dulu aja sama Adrian sama Kak Arman. Mana si Roy? Roy udah mengakui kesalahannya, Yan. Dan kayaknya kita udah tahu siapa di balik ini semua. Ini betul-betul keterlaluan. Masa seenaknya mereka menyadap percakapan di rumah orang? Kita harus lapor ke polisi. Nggak bisa seenaknya begitu. Ya tapi kan kita belum tahu apa Adit udah dengar percakapan kita. Kalau Adit dengar, berarti dia tahu selama ini kita nyusun strategi untuk dia. Dan kalau Adit tahu bahwa semuanya ini sandiwara, berarti dia juga main sandiwara. Maksud Mama? Belum tentu. Kita tanya dulu aja dari pihak Adit gimana. Kan ada hikmahnya. Waduh, si Yuyun. Ngapain kamu kesini? Kamu? Mendingan kamu pergi aja. Jangan ngotor-ngotorin masjid deh. Siapa yang ngotorin masjid? Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kamu itu kan tukang guna-guna, main ilmu hitam. Dan masjid ini adalah rumah Allah, tempat suci. Jadi orang kayak kamu nggak pantas kan ada di masjid. Iya kan? Iya kan? Kalau punya mulut ini disaring, biar kayak santan kelapa, biar enak dilihatnya. Masjid ini nih punya siapa? Emang punya kamu? Siapa aja bisa masuk di sini kok? Kamu malah menghina saya, enak aja kamu. Ya iya, tapi bukan orang yang penuh dosa kayak kamu. Tukang rebut suami orang, main guna-guna. Nggak pantas kamu tuh ada di masjid, tahu? Lama-lama aku kurang ajar juga ya sama saya ya. Berhenti kata ibu. Kalian ini bagaimana sih? Kok berkelahinya di sini? Dia tuh Bu yang mulai duluan. Bohong Bu. Dia nih yang mulai duluan. Dia udah menghina saya Bu. Sudah. Sudah kata ibu. Sudah mengerti nak? Sudah kata ibu. Sudah mengerti nak kalian? Sudah. Di sini masjid, tempat orang mengaji, tempat orang beribadah, bukan tempat keributan. Mengerti nak? Kalian ini kan anggota baru. Kok datang-datang sudah ribut? Apa masalahnya? Dia udah ngerebut suami orang Bu. Suami saya direbutnya. Bohong Bu. Suaminya itu udah pelupa, udah lupa ingatan. Jadi nggak mungkin saya ngerebut suaminya dia. Dianya aja udah dilupain sama suaminya, udah dicerain malah Bu. Dianya aja nih maksa-maksa nih, nggak tahu malu nih emang dasar. Yang nggak tahu malu tuh kamu, tau nggak? Udah ngerebut suami orang, main guna-guna lagi. Guna-guna? Iya Bu, dia itu udah main guna-guna, ilmu hitam. Dan dia mau ke masjid, itu kan nggak boleh kan Bu? Dia nggak percaya sama Allah artinya kan Bu? Sinta, masjid ini milik semua orang.
siapa saja boleh kemari untuk beribadah. Dengerin kan, Sinta, masjid ini untuk orang beribadah. Makanya jadi orang jangan sok tahu kamu. Dengerin tuh. Ih, sudah. Ibu nggak mau ada keributan di sini lagi. Kalian ngerti nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Adit, Kak? Adit masih di kantor, lembur, menyelesaikan pekerjaan saya. Bagus, itu artinya kita masih punya waktu untuk atur siasat pada Adit. Soal kasus rekaman itu? Ya kita harus pastiin dulu, dia udah dengar apa belum. Tapi kita harus cari jalan yang terbaik untuk menanyakan ini pada Adit. Yang Mama khawatirkan, perubahan Adit itu hanya sandiwara. Untuk membalas sandiwara kita. Ma, saya melihat sendiri kemarin Adit sama Amanda. Itu bisa saja hanya pura-pura untuk meyakinkan kita semua. Terutama kamu, Arman. Apa boleh saya bicara? Iya, Marla. Saya yakin ini semua bukan cuma sandiwara. Kamu yakin? Insya Allah keyakinan saya ini benar, Kak. Marla, Mama juga berharap seperti itu. Tapi kalau kita belum mendengar sendiri jawaban dari Adit, kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Lebih baik kita tanya langsung. Terus kita lihat reaksinya apa.